Nah, oke guys, coba lagi di channel kami. Sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri gejala ataupun hilang kompresi pada motor ya. Terutama yang seri-seri karburator itu rawan ya. Kenapa bisa rawan? Karena kan suhu berlebihan itu akan bisa komponen-komponen dalam itu mesin akan mudah tipis ya. Salah satunya itu pada bagian ring piston dan klep ya. Klep in out ya. Jadi kalau yang injeksi yang udah radiator itu jarang hilang kompresi kasusnya ya. Terutama itu yang sering terjadi yaitu Honda Tiger ya, yang kapasitasnya agak lumayan 200 cc semi karbu ya. Kemudian Mega Pro, Suzuki Thunder. Kalau Suzuki Thunder juga tergolong agak jarang ya. Paling sering banget yang ditemuin yaitu Tiger dan Mega Pro ya. Jadi banyak teman-teman yang masih bingung ya, misalkan hilang kompresi itu penyebabnya apa dan caranya bagaimana. Banyak yang bertanya ya di komentar. Kemudian apakah harus turun mesin, kemudian apakah ada tips cara lain agar tidak turun mesin ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jelaskan dan jawab ya. Pas kebetulan ini ada waktu saya jelaskan ya. Untuk prakteknya juga udah ya, saya sendiri udah pernah ngalamin hilang kompresi pada motor Mega Pro Mono ya, pas pada saat berkendara tiba-tiba motor langsung mati sendiri di starter, nyala muter ya dinamo, tapi tidak ngangkat di mesin ya. Kemudian dienggol-enggol pakai kickstarter ya, tetap ngelos ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ngelos, bahasa daerah ngelos atau bahasa Indonesia ngelos juga bisa ya. Tapi kalau dalam otomotif ya kompresi ya, hilang kompresi, hilang tekanan lah ibaratnya, tekanan udara pada hambatan dalam mesin ya. Jadi kalau teman-teman udah memahamin rumusnya hilang kompresi itu seperti apa, gejala-gejalanya itu lumayan ilmu juga, sehingga nanti suatu saat teman-teman misalkan touring pulang kampung ataupun jarak pendek ataupun jarak jauh ya, tiba-tiba hilang kompresi mati sendiri ya, padahal pengapian ada. Yang dibilang pengapian ada itu teman-teman bisa mengecek pada bagian businya. Sebenarnya banyak banget ini tipsnya, ini saya cerita dulu ya biar teman-teman bisa mau belajar dan memahamin ya, agar bisa diresap. Salah satu untuk hilang kompresi, starter dia ngelos, artinya di starter itu tidak nyangkut untuk pengapian. Kemudian untuk kickstarter ini ya, pakai tangan aja dia akan enteng ya, seharusnya ini kan keras banget, ini bisa enteng. Nah yang kedua, teman-teman buka busi ya, pakai kunci busi. Makanya saya sarankan teman-teman kalau punya motor itu wajib ada kunci busi, bahkan kalau bisa ada busi cadangan, beli 20.000 ya, disimpan. Jadi suatu saat teman-teman nggak usah mogok, nggak usah ke tempat bengkel, jadi ganti sendiri langsung jalan lagi. Mending kalau misalnya ada tempat bengkel. Kalau misalkan udah malam kemudian sepi, siang misalkan sepi, itu repot lagi ya. Makanya ilmu otomotif itu sangat penting diterapkan untuk teman-teman ya, bahkan itu kategorinya udah wajib, karena teman-teman punya motor ya wajib untuk memahaminya gitu kan, sehingga tidak kaget untuk pada saat mogok ya. Nah itu yang kedua ya. Yang pertama itu tanda ciri-cirinya yaitu ngelos, ini engkol starter nggak ngangkat. Kedua, teman-teman harus buka busi dan cek pengapian ada ya. Misalnya ada percikan kelistrikan pada pengapian busi, itu masih normal kelistrikan ya. Jadi ngelos itu bukan berarti dari komponen ini ada yang putus, pernya ataupun ininya rontok gearnya ya, sehingga ngepong ataupun ngelos ya. Hilang kompresi itu tekanan udara dalam mesin itu semacam kayak terbuang secara sia-sia gitu kan, kayak bensin keborosan terbuang sia-sia, hasilnya tidak maksimal ya. Nah jadi kalau misalkan hilang kompresi itu disebabkan ya, jadi ciri-ciri tadi udah saya jelaskan, ngelos ya, sama starter nggak bisa ya. Kemudian teman-teman buka busi ya,
kemudian ditutup pakai jari jempol, kemudian diengkol. Kalau misalkan mesinnya masih panas, teman-teman bisa menggunakan kain ya, kain, jangan tisu, nanti takutnya masuk kalau tisu ya. Nah, ada yang menggunakan cairan WD, ada yang menggunakan bensin, di dalamnya dikasih lagi, ataupun oli ya. Sebenarnya itu tidak ngaruh sih kalau dalam pandangan saya ya. Karena yang namanya hilang kompresi itu adalah tekanan udara. Jadi udaranya itu kayak kompak lah, teman-teman kompak nih. Klepnya itu udah tipis, maka ngelos dapatnya. Tapi kalau klepnya masih bagus, misalkan ring pistonnya masih bagus, maka padat. Nah itu ya, antisipasi sedikitnya dikasih oli ataupun WD. Takutnya teman-teman dikasih oli malah pembakarannya nggak mau nyala gitu. Kalau saya sering pakai jari aja, langsung jempol disper ini, kemudian diengkol-engkol 2 kali 3 kali, jebret itu akan padat lagi, tanam busi, engkol, nyala gitu kan. Itu yang saya praktekkan waktu saya mogok, kemudian sekalian saya buatkan video gitu. Nah, itu cara menanganinya seperti itu ya. Cara menangannya cukup simpel ya, pakai kunci busi dan kain ataupun jempol langsung, tergantung suhu panasnya mesin ya. Kemudian apalagi bang penyebabnya, kenapa bisa hilang kompresi motor tersebut ya, banyak pertanyaan. Hilang kompresi, tekanan udara yang hilang ataupun ngelos, ngeblong, itu disebabkan dari ring piston bisa tipis ataupun klep sudah mulai tipis ya. Jadi di antara dua itu, in out. Kalau misalkan pada bagian komponen itu udah mulai pada tipis, maka udara yang dihasilkan itu tidak akan menjadi maksimal, bahkan motor pun tidak mau menyala ya. Makanya teman-teman buka busi, dipancing, diengkol-engkol, tutup pakai jempol ya. Nah, kemudian kenapa bisa klep ataupun piston itu bisa ringnya tipis bang ya, banyak yang bertanya kayak gitu ya, merembet ya. Nggak apa-apa, saya bahas ya, berbagi ilmu, pengalaman, informasi. Kenapa bisa baret? Itu biasanya sistem dari penggantian oli teman-teman ya udah mulai telat. Seharusnya 1 liter misalkan ya, sisa 800 200, nah itu 500 400. Saya sendiri udah mengalami ya, waktu hilang kompresi, kemudian oli saya cek itu sisa segini, seaqua persis ya. Kenapa bisa sisa segini ya dari 1 liter? Itu karena pada head atasnya itu rembes ya, head atasnya rembes. Makanya saya sarankan waktu berapa minggu ya lalu saya buatkan video, walaupun video ecek-ecek tapi mengandung manfaat gitu kan bagi yang paham gitu kan. Saya sarankan seminggu 2 kali ya, dikasih 2 tutup botol untuk menghindari kehausan mesin, sehingga nanti klep dan piston itu aman. Kalau misalkan olinya hanya sisa segini, kemudian dioperasikan untuk pompa oli naik ke atas, maka tidak akan maksimal. Efeknya yaitu noken as akan baret, klep akan tipis, ring piston akan tipis gitu. Sehingga kelamaan akan mengakibatkan hilang kompresi, artinya kebocoran udara pada dalam mesin ya, itu tidak bisa terkendalikan ya, seperti itu. Jadi saya sarankan kalau untuk hilang kompresi jangan taruh oli dulu, takutnya nanti pembakarannya malah susah untuk meledak ya, bensin sama busi. Kecuali kalau misalkan motor 2 tak, pistonnya di dalam busi pembakarnya kasih oli nggak masalah, karena dikonsumsinya memang dicampur dengan oli samping. Tapi kalau 4 tak takutnya malah udah ngelos, pengapiannya malah hilang ya kan. Makanya saya sarankan cukup pakai jempol, diengkol-engkol ataupun menggunakan kain gitu. Oke, semoga bermanfaat, semoga video ini didengar secara baik-baik. Kalau suara saya pelan, silakan teman-teman bisa menggunakan handset ya, karena ini ilmu-ilmu penting ya, ilmu penting yang harus teman-teman terapkan, wajib ya, sehingga teman-teman tidak kaget saat menghilangkan, misalkan saat motor hilang kompresi ya, bisa nanganin sendiri ya. Oke, jangan lupa di like video dan di subscribe, ikuti channelnya. Silahkan komentar jika ada pertanyaan, siap bantu untuk tentang spare part ataupun kerusakan motor ya.
klik subscribe ikuti channel ini gratis ya. Next video selanjutnya semoga bermanfaat.